Baik, halo teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Yosef Supartino Bambut. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2021A. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya mencoba mengangkat salah satu kasus yang saya temui di Manggarai, yaitu perbedaan pembagian harta atau warisan antara anak laki-laki dan juga anak perempuan. Jadi teman-teman, dalam konteks kebudayaan Manggarai seringkali terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta atau warisan, di mana anak perempuan mendapatkan porsi yang lebih jauh atau yang lebih kecil dibandingkan dengan anak laki-laki. Jadi praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dianggap sebagai norma sosial yang sulit untuk diubah. Padahal teman-teman, diskriminasi gender dalam pembagian warisan ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan yang dijamin oleh hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Jadi teman-teman, ketimpangan dalam pembagian warisan ini tidak hanya merugikan perempuan secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada martabat dan posisi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi perempuan yang tidak mendapatkan bagian warisan yang layak seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk kehidupan mereka sehari-hari. Jadi teman-teman, bahkan anak perempuan ini seringkali tidak hak untuk mendapatkan warisan. Jadi menurut saya ini merupakan ketidakadilan dalam pembagian warisan dan sangat merugikan anak perempuan. Jadi bentuk kekerasan ini menurut saya sangat struktural, di mana perempuan yang menjadi korban praktik ini seringkali mengalami berbagai macam diskriminasi, terutama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi teman-teman, perempuan ini tidak hanya kehilangan hak atas harta warisan dari orang tuanya, tetapi juga kehilangan otonomi dan kemandirian mereka, serta kesempatan untuk mencapai potensi kehidupan mereka yang penuh. Selanjutnya teman-teman, saya akan mencoba mengkaji terkait dengan akar permasalahan utama dari masalah yang saya kaji. Jadi yang pertama itu teman-teman, karena sistem patriarki. Jadi di mana di Manggarai ini teman-teman didominasi oleh pihak laki-laki ini berperan sangat penting dalam berbagai macam urusan. Jadi masyarakat Manggarai memiliki sistem sosial yang sangat patriarkal. Jadi teman-teman, laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan pemegang kekuasaan utama, termasuk dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan pembagian harta atau warisan. Jadi kemudian teman-teman, karena peran gender, jadi teman-teman, perempuan seringkali ditempatkan dalam peran yang paling rendah, dianggap sebagai pengelola rumah tangga dan tidak memiliki hak penuh atas harta atau warisan. Yang kedua teman-teman, karena norma adat dan budaya. Jadi teman-teman, hukum adat di Manggarai ini yang telah ada sejak lama mengatur berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat Manggarai, termasuk dalam pembagian harta atau warisan. Kemudian karena norma-norma. Nah, jadi di Manggarai ini teman-teman, banyak norma adat yang telah terinternalisasi dalam masyarakat, seringkali sulit untuk diubah, meskipun kebergantungan dengan prinsip-prinsip kesetaraan konsep kepemilikan tanah. Jadi teman-teman, konsep kepemilikan tanah yang sangat kuat di masyarakat Manggarai ini, di mana tanah dianggap sebagai sumber kehidupan dan kekuatan, juga berkontribusi pada ketidakadilan dalam pembagian warisan. Jadi teman-teman, tanah ini seringkali dianggap sebagai milik bersama keluarga besar, sehingga perempuan yang menikah akan berpindah ke keluarga suami, dan perempuan ini akan kehilangan hak atas tanah atau warisan. Faktor yang ketiga teman-teman, faktor ekonomi. Jadi teman-teman, ketergantungan ekonomi perempuan di masyarakat Manggarai ini seringkali memiliki kebergantungan ekonomi yang tinggi terhadap laki-laki, baik suami maupun ayah. Jadi teman-teman, hal ini membuat mereka sulit untuk menuntut hak-hak mereka, termasuk hak atas atau hak untuk mendapatkan warisan. Kemudian kurangnya kesadaran hukum. Jadi teman-teman, kesadaran hukum di
masyarakat Manggarai ini tentang hak-hak perempuan dan perlindungan hukum yang masih rendah, sehingga banyak kasus pelanggaran hak perempuan dalam pembagian warisan ini tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti ke pihak yang berwajib, sehingga praktik-praktik ketidaksetaraan dalam pembagian warisan ini seringkali terjadi secara turun-temurun. Yang pertama teman-teman, dampak jangka pendek bagi korban. Jadi teman-teman, korban atau perempuan seringkali kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal ini membuat perempuan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kemudian yang kedua teman-teman, tekanan psikologis. Jadi korban seringkali merasa tidak dihargai, ketidakadilan dapat menyebabkan stres dan bahkan depresi. Hal ini terpaksa mereka secara terus-menerus bergantung pada keluarga laki-laki atau mencari nafkahnya dengan cara yang tidak layak. Kemudian dampak jangka pendek bagi keluarga. Jadi hubungan antara anggota keluarga, terutama antara saudara laki-laki dan juga saudara perempuan, dapat menjadi tegang dan bahkan putus. Yang berikutnya teman-teman, dampak jangka panjang. Yang pertama bagi korban. Jadi dampak jangka panjang ini dapat membuat kemiskinan bagi korban. Jadi teman-teman, tanpa akses terhadap sumber daya ekonomi, perempuan cenderung hidup dalam kemiskinan dan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut. Kemudian kesempatan mereka untuk mengembangkan diri teman-teman untuk mencapai potensi ini sangat terbatas, sehingga mereka sulit untuk mengembangkan potensi mereka. Kemudian dampak jangka panjang bagi generasi berikutnya. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan di mana ketidakadilan gender dianggap normal akan cenderung menerima dan memperkuat praktik tersebut, sehingga siklus ini atau praktik ini akan terjadi secara turun-temurun antara generasi ke generasi berikutnya. Serta aspek hukum dan HAM. Yang pertama teman-teman, pelanggaran hak asasi manusia. Jadi diskriminasi gender di sini jelas terjadi. Jadi hal ini merupakan bentuk diskriminasi yang jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional seperti Universal Declaration of the Human Rights yang merugikan pelanggaran hak atas masyarakat Manggarai. Dari teman-teman, perempuan yang dirampas hak warisannya mengalami pelanggaran atas hak miliknya dan hak untuk menikmati kekayaan warisan dari orang tua mereka. Kemudian pelanggaran hak atas kesetaraan. Dari setiap individu berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jenis kelamin. Jadi praktek ini jelas melanggar prinsip kesetaraan tersebut. Selanjutnya teman-teman, dari masalah atau peristiwa di atas jelas bertentangan dengan hukuman nasional. Jadi dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 28D ayat 1 mengatakan bahwa undang-undang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi meskipun dalam KUHP mengatur tentang warisan, namun dalam praktiknya norma adat seringkali lebih diutamakan sehingga terjadi pertentangan dengan hukuman nasional. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Jadi di Indonesia teman-teman telah memverifikasi CEDAW yang berarti negara berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya. Kemudian dalam pasal 7 UDHR menegaskan bahwa semua orang tanpa kecuali berhak atas perlindungan yang sama di hadapan hukum.
Kemudian ketidakadilan dalam pembagian warisan yang merugikan anak perempuan di masyarakat Manggarai merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Jadi teman-teman, berdasarkan akar masalah dan dampak yang telah dibahas sebelumnya, berikut beberapa solusi yang potensial yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama itu teman-teman, penguatan pendidikan dan kesadaran. Jadi teman-teman, melalui edukasi gender, melalui pendidikan formal dan non formal, masyarakat Manggarai terutama pada generasi muda perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesadaran gender. Kemudian hak-hak atas perempuan dan pentingnya menghapus diskriminasi. Kemudian yang kedua teman-teman, sosialisasi hukum. Jadi teman-teman, masyarakat Manggarai mungkin perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai hukum yang berlaku terkait dengan pembagian harta atau warisan, baik hukum adat maupun dengan hukum nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga teman-teman, reformasi hukum adat. Masyarakat Manggarai mungkin perlu melakukan dialog antara para pemimpin adat dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas kemungkinan besar akan melakukan reformasi terkait hukum adat yang lebih adil. Kemudian yang keempat, penyusunan aturan baru. Jadi teman-teman, untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya yang sistematis dengan berkelanjutan dari pihak lain. Jadi perlu ada keterlibatan dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini.